Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang sangat baik dan perhatian kepada kita? Dia selalu mau menolong kita dengan tidak memikirkan untung ataupun rugi yang akan dia dapatkan. Sahabat baik memanglah seperti ini, ramah, ingin tahu kabar kita, dan selalu memberikan perhatian penuh. Seorang sahabat yang baik akan mengingatkan kita tentang siapa kita. Mereka selalu mau mendengarkan segala cerita kita, yang baik maupun yang buruk. Ketika seseorang atau bahkan kita sendiri sudah sampai pada titik mau menolong sesama tanpa memikirkan untung rugi, maka itulah yang dinamakan kasih. Kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang adalah sahabat sejati kita. Dia mendengarkan, Dia berempati, Dia sangat peduli dan menanggapi dengan baik. Bahkan Tuhan itu lebih dari sekedar menunjukkan kasih, karena Dia adalah kasih itu sendiri. Dia tidak mungkin menjadi selain daripada itu, karena kasih adalah hakikatnya. Kasihnya murni, tidaklah egois, cuek, pahit, penuh kebencian ataupun pasif. Kita bisa mempercayai kasih Tuhan yang begitu indah. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16, kita menemukan pengingat yang indah tentang seperti apa hidup bersama Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan dan telah diberikan iman percaya, sudah selayaknya kita rindu untuk mengenal Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya yang indah. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan pun tinggal di dalam kita. Mengapa hal ini menjadi penting bagi kita? Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-8 berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Jadi, jika kita mengenal dan tinggal di dalam Tuhan, maka kita pun akan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, karena itulah hukum yang terutama. Dan bukti kita mengenal, tinggal, dan mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama kita,
dengan tidak memikirkan untung rugi yang akan kita dapatkan. Pernahkah kita menolong sesama atau menolong teman ataupun sahabat? Kita merasakan sukacita yang luar biasa, walaupun kadang kita mengorbankan hal yang berharga dalam hidup kita. Bagaimana perasaan kita setelah melewatkan waktu bersama seorang teman baik? Mungkin kita merasa lebih rileks, kita memiliki semangat dalam hidup, atau kita menemukan keberanian untuk terus melangkah. Kita bahkan mungkin mendapati diri kita lebih dapat mengasihi orang lain karena kita merasa sangat dikasihi. Dampak nyata dari hidup dalam kasih Tuhan adalah seperti ini, dan bahkan lebih lagi. Kita tidak bisa untuk tidak mengasihi orang lain ketika kita mengetahui dan mengalami betapa Tuhan mengasihi kita. Jika mungkin kita mengingat dan coba menghitung apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, sudah pasti kita akan kewalahan untuk menghitungnya, karena terlalu banyak bentuk pertolongan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita sering melupakannya, sering kita memikirkan untung rugi ketika menolong sesama kita, dan banyak hal lain lagi perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan tetap menantikan kita kembali hidup bergantung kepadanya. Inilah hidup di mana kita diundang masuk ke dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan. Hidup yang mengetahui dan mengandalkan kasih Tuhan dan kemudian mengasihi orang lain karenanya. Hari ini, bagaimana kita menemukan kasih Tuhan bagi kita? Marilah kita mau menerima undangan Tuhan untuk semakin mengenalnya dan tinggal di dalam kasih-Nya yang indah, sehingga kita pun dapat mengaplikasikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sangat besar bagi kami. Kami perlu tahu lebih dalam. Kami ingin merasakan bahwa dikasihi dan dilihat, merasakan betapa Engkau peduli kepada kami. Biarlah kami menemukan kasih-Mu lebih lagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.